ada manfaat dan ada fadilahnya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu manfaat buat adik-adik semua. Ditutup dengan akhirul kalam, wabillahi taufik bi ahsani thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Terima kasih. gaji nanti atas semua paparannya yang merupakan ilmu bagi kita semua, dan kita maklumi bahwa kunci kebahagiaan rumah tangga adalah akhlakul karimah. Maka karena itu nanti akan menjelaskan tentang akhlak-akhlak seorang istri kepada suami, suami kepada istri, nanti dijelaskan oleh narasumber kita. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahlan nikah wa rahmat syifa wa nadaba ilayhi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu wallahu wasi'un alim. Wa qala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imratun idza nazarta ilaiha sarat wa idza amarta'at wa idza yubta anha hafizat ka fi ma di'anat. Yang kami hormati kepada KUA Kecamatan Babakan Madang, staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh sekecamatan KUA Babakan Madang, juga yang kami banggakan seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nggak ada yang puyeng-puyeng, nggak ada. Puyeng-puyeng dikit ada. Ya alhamdulillah masih bisa beraktivitas ya, bisa hadir di undangan dari KUA dalam rangka pembinaan atau bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah dan keluarga, di mana hal ini sangat penting sekali diikuti ya. Program ini program bimbingan pernikahan perkawinan ya, sebelum nikah dan menjelang keluarga. Karena ya sebelum dilanjut, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Kepala KUA bahwa kalau kita mengacu kepada negara lain, bimbingan pranikah itu, bimbingan pernikahan itu dilaksanakan selama 6 bulan sebelum pernikahan. Ini kalau diprogramkan 6 bulan sebelum nikah bisa nggak nih? Nah, kegiatan seperti ini, pembinaan seperti ini untuk memperkuat ikatan pernikahan dan keluarga, yaitu harus dilaksanakan 6 bulan ngikuti negara lain. 6 bulan bisa nggak nih? Kuat nggak nih? Jangankan 6 bulan, ya 1 bulan juga nggak tahu dah. Ini baru tadi datang, tadi pagi, hari ini baru datang kan, udah lihat jam aja, lihat jam udah nggak betah kalian pulang. Bagaimana mau bisa dapat ilmunya? Sedangkan persiapan untuk menghadapi pernikahan dan keluarga itu akan dijalani seumur hidup. Perjalanan seumur hidup itu harus mempunyai satu bekal atau ilmu yang banyak. Banyak atau sedikit? Perlu banyak, perlu sedikit?
Nah, perjalanan yang jauh kita harus punya bekal ilmu. Perlu banyak atau perlu dikit? Tentu memerlukan ilmu, pengetahuan, pengalaman yang banyak. Nggak asal saya mau nikah, nggak asal begitu aja. Kedepannya kita harus menjadi calon suami dan calon istri, dan kemudian selanjutnya akan menjadi seorang bapak dan seorang ibu. Di situ akan akan ada satu tuntutan, tanggung jawab bagaimana seorang suami, tanggung jawab bagaimana seorang istri, tanggung jawab bagaimana seorang bapak, tanggung jawab bagaimana seorang ibu nanti. Nggak asal nikah asal gampang kita aja ngeberesin ngurusin administrasi dan sebagainya. Tapi kedepannya harus kita pikirkan. Tuh ya. Ya itulah konsekuensi hidup ya. Konsekuensi hidup sesuatu yang akan kita jalani ketika kita melangkah ke suatu posisi, maka di situ akan ada risiko, ada hak dan tanggung jawab. Apa hak kita? Hak kita tentunya kita berusaha untuk mencari kebahagiaan bersama bersama istri kita, bersama suami kita. Kewajiban kita apa? Yaitu diantaranya adalah menafkahi, selain nafkah lahir juga nafkah batin, nafkah terhadap istri dan nafkah terhadap anak-anak kita nanti ke depan. Selain itu juga dari segi sosialnya kita harus betul-betul bisa menjadi figur contoh. Seorang suami harus bisa jadi figur contoh bagi istrinya. Seorang istri harus jadi figur contoh juga, boleh mencontohkan kepada suami hal-hal yang baik. Apalagi nanti ketika kedepannya ketika punya anak, seorang suami, seorang bapak, seorang ibu nanti akan menjadi tuntutan seorang figur yang baik di hadapan anak-anak nanti. Karena ketika kita menunjukkan satu figur yang nggak baik, itu jelas akan dicontoh. Figur yang nggak baik akan dicontoh oleh anak keturunan kita. Ketika figur yang nggak baik tersebut dicontoh oleh anak dan anak menirukan perilaku yang nggak baik, maka itu anak itu konsekuensinya masalah apapun keburukannya akan kembali kepada orang tuanya. Anak nggak bisa sholat, tuntutannya itu orang tua yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Anak bermasalah di masyarakat, di lingkungan sosial, dicari-cari polisi karena kasus ini kasus itu dan sebagainya, yang ditanya siapa? Orang tua. Mana nggak punya duit, mana lagi sakit, mana kerjaan lagi berantakan, kerjaan lagi nggak jelas. Udah jelas dari segi keuangan, ekonomi pun lagi bangkrut misalnya. Tiba-tiba anak seperti itu, kiamat. Ya, kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, ya, kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, pahitnya itu akan seperti itu. Ya, boleh kita membayangkan satu yang bahagia, tapi harus kita juga harus punya antisipasi yang mengarah pada hal-hal yang sekiranya bikin kita pahit dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama, kita mengenal dulu, ya. Sebelum nikah kita mengetahui dulu apa itu nikah. Ya. Nikah itu adalah menyatukan kedua insan yang berbeda latar belakang, beda karakter, disatukan
untuk menuju satu tujuan yang sama. Tujuan nikah secara lugawi atau ad-domu dalam bahasa fikihnya ad-domu secara lugatnya adalah menyatukan. Kemudian secara istilah syar'inya adalah yang kami kutip dari kitab Kifayatul Akhyar, di mana pernikahan itu adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkan. Kami ambil dari fikih kitab Kifayatul Akhyar, di situ mendefinisikan bahwa nikah itu adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkan, suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Ya. Pertama, nikah itu al-aqd. Nikah itu adalah suatu akad, suatu ikatan. Kalau nikah tidak ada ikatan bukan nikah namanya. Ulin-ulinan, main-mainan namanya. Kalau nikah tidak ada ikatan, tidak akad namanya main-mainan. Ketika kita dipermainkan nggak mau, apalagi yang menjadi korbannya adalah perempuan. Nggak mau ketika kita menjadi orang yang jadi permainan, tidak ada ikatan. Al-aqd itu secara lugawi. Kemudian al-aqd secara secara syar'inya adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkan, suatu akad yang meliputi di dalam syarat dan rukun. Apa itu syaratnya? Satu, syarat ini ada syarat ya. Nikah itu ada syarat, ada rukun. Ya, nikah itu ada syarat, ada rukun. Sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Karena nikah itu ibadah, maka sama seperti sholat, ada syarat, ada rukun. Apa syarat dan rukun sholat? Syarat sah sholat diantaranya adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan cara menghilangkannya dengan cara wudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi. Mandi apa? Ini kembang. mandi junub, mandi besar. Ini harus sudah bisa ini. Ya. Harus sudah bisa. Nah, kembali ke awal lagi bahwa ya, pernikahan itu harus berdasar pada dua hukum. Ya, saya lupa nih. Kembali ke awal bahwa nikah itu berdasar pada dua hukum. Satu, hukum negara. Karena kita berada di negara Indonesia, kita harus mengacu pada undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu diantaranya undang-undang mengatur tentang usia perkawinan, usia pernikahan. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu mengatur tentang usia perkawinan, yaitu usia 19 tahun. Itu baru boleh melaksanakan pernikahan. Nah, kalau diantara ya akang-akang semua ini dan teteh yang masih kurang usianya belum 19 tahun, berarti sekarang pulang lagi. Ada yang kurang? Nggak ada. Mau jangan cemberut neng. Pede kalau udah 19 tahun lewat, wah udah pede, tenang. Ya, berarti harus ada proses lagi yang harus dilalui. Nah, itu undang-undang, itu hukum negara. Jadi kalau udah lebih dari 19 tahun, itu boleh melaksanakan pernikahan. Artinya dari usia 19 tahun itu juga tidak bertentangan dengan aturan syariat agama. Itu nanti terkaitannya dengan masalah syarat dari pernikahan secara syar'inya adalah balik. Itu kembali kepada syarat. Syarat seperti sholat tadi, syaratnya adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar.
kemudian dalam keadaan beragama Islam. Begitu juga dalam pernikahan. Pernikahan cuma syaratnya beda, enggak seperti sholat. Ya, ada bedanya. Satu, syarat pernikahan itu adalah satu harus dalam keadaan beragama Islam. Baik yang menikahnya kedua mempelai, kemudian walinya, kemudian dua orang saksinya. Ini yang 4 ini harus semuanya dalam keadaan beragama Islam. Ketika di antara yang 4 ini ya tidak beragama Islam, berarti pernikahannya dianggap tidak sah secara hukum Islam. Ketika pernikahan tidak sah secara syar'i, maka pernikahannya tidak sah. Ketika dilanjutkan terus masa bodoh dengan hukum Islam, maka hukum hubungan suami istrinya adalah tidak sah, alias berzina. Ya dia ya. Yang namanya nikah tidak sah kemudian dilanjutkan melakukan hubungan suami istri, maka hukum hubungan suami istrinya adalah tidak sah. Jangan dipaksakan, jangan mengorbankan diri kita untuk menjalankan kehidupan yang selamanya maksiat terus. Melaksanakan hubungan suami istri, menjalani kehidupan rumah tangga, tapi rumah tangga yang tidak sah secara hukum Islam. Jangan mengorbankan diri kita. Ya, nanti begitu korban diri kita akan ada korban lagi berikutnya, yaitu anak keturunan kita. Jangan kayak gitu. Upayakan dalam melaksanakan pernikahan itu sesempurna mungkin. Ya, jangan mengorbankan diri kita. Sesempurna mungkin kita laksanakan. Dari hal-hal yang aturannya harus kita jalankan. Jadi mempelai laki-laki, perempuan, wali, dua orang saksi, semuanya syaratnya adalah harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian syarat yang keduanya adalah baligh. Apa itu baligh? Ini orang Sunda semuanya enggak? Ada yang dari luar enggak? Dari luar, dari mana? Jawa. Oh, berarti Sunda kurang ngerti ya. Dari yang lain? Jakarta, dari mana? Cibinong. Cibinong mana? Buaran. Oh, saya Pakansari saya. Pakansari ya. Ya. Semuanya dari Madang ya, semuanya. Comas. Oh, Comas. Tuh. Ya, kembali lagi. Yang kedua adalah baligh. Syarat nikah itu adalah baligh. Ciri baligh bagi laki-laki apa? Hah? Mimpi basah. Salam. Enggak. Ya, silakan. Syarat nikah itu kembali lagi bahwa nikah itu harus berdasar pada dua hukum negara dan hukum Islam. Kedua-duanya tidak saling bertentangan, bahkan saling mendukung. Kemudian syarat nikah tadi yang kedua adalah baligh. Baligh bagi laki-laki adalah cirinya adalah tadi mimpi basah, keluar sperma. Itu adalah ciri baligh bagi laki-laki. Secara umumnya adalah baligh itu adalah tamam khamsah asyara sanatan, sempurna 15 tahun. Kemudian ciri baligh bagi perempuan. Ini harus tahu nih, baik laki-laki. Kalau laki-laki tahu ciri baligh perempuan, perempuan juga tahu ciri baligh laki-laki. Harus tahu. Kedepannya nanti masalahnya yang dia akan dihadapi itu adalah anak. Kapan kita harus menganjurkan kepada anak, mengajak kepada anak, menganjurkan untuk melaksanakan kewajibannya. Kapan kita harus menegaskan kepada anak-anak untuk menegaskan kepada anak untuk melaksanakan kewajibannya, seperti sholat. Sholat itu kita terhadap anak itu ada sifatnya anjuran, ajakan, ada sifatnya menegaskan. Menegaskan itu adalah sifatnya lebih keras, gitu. Karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Ini harus tahu ya, batasan-batasan kapan kita harus menganjurkan, batasan kapan kita harus menegaskan.
Itu ya, fungsi dari untuk mengetahui dari ciri balik. Ciri balik bagi wanita apa? Apa tuh? Datang bulan. Bulan apa ya? Menstruasi. Ya, menstruasi secara fikih paling lama berapa? Kita kajian agama aja. Kajian agama ya. Insya Allah kalau sering ngaji, pernah ngaji, insya Allah tahu. Paling lama menstruasi bagi perempuan, bukan bagi laki-laki. Hah? 14 hari. 14. Pernah ngalami? Belum. Ada lagi? Paling lama itu ada tadi seperti dikatakan 15 sanatan 15 hari. Paling itu harus tahu nih perempuan. Laki-laki juga boleh tahu. Dan perempuan laki harus jujur tentang itu. Tamam 15 sanatan sempurna lies. Sanat. Artinya bahwa menstruasi paling lama itu adalah 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari, maka itu dinyatakan dalam fikih bukan lagi darah haid. Selama itu masih 1 sampai 15 hari, tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat, puasa. Kalau sholat mah nggak dikodok, tapi kalau puasa dikodok. Tuh ya, perempuan ya, dispensasi dalam urusan sholat. Kalau puasa wajib dikodok. Nah, itu paling lamanya adalah 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari masih keluar darah juga, maka nyatakan bahwa itu adalah bukan darah haid. Maka termasuknya kalau dalam fikih disebutnya darah istihadah. Istihadah artinya darah ini ketahuan laki-laki. Naon? Coba ada tahu? Istihadah. Ini nah berarti kudu ngaji nih. Laki-laki kudu ngaji ini biar tahu hukum Islam, hukum dalam syariat Islam, fikih-fikihnya harus tahu. Lebih dari 15 hari disebutnya darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Tahu? Berarti mulai sekarang ya harus rajin ngaji kan? Datangi Majlis Talim, baik untuk laki-laki datangi Majlis Talim, kelompok bapak-bapak gabung kan, biar kita tahu hukum-hukum secara detail-detailnya dalam menjalani kehidupan, biar tahu hukum-hukumnya. Insya Allah ya, ketika kita ya menjalani hidup di dunia ini berdasarkan pada hukum Allah, insya Allah kita selamat. Ya kan kita dengan kita berkomitmen menikah berarti kita harus berkomitmen juga, harus menjadi contoh. Nah ini siap gak jadi contoh nih buat anak-anak keturunannya nih? Kira-kira siapa nih? Ya siap mau nikahnya doang. Ya harus siap, jangan seperti yang tadi dicontohkan. Ketika anak punya masalah itu akan kembali kepada orang tuanya. Siapkan dari sekarang. Masih ada waktu untuk membenahi diri dalam bentuk ketaatan kepada Allah ya. Sholat yang 5 waktunya yang masih bolong-bolong sekarang lengkapi. Masih ada yang bolong-bolong? Mulai saat ini jangan ada yang bolong-bolong. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam kerjaan bagaimanapun, sholat 5 waktunya jangan sampai ada yang terlewat. Sekali terlewat, kesannya akan terbiasa, akan menganggap enteng. Karena ya di antara untuk membenahi diri diantaranya adalah ya perhatikan masalah sholat. Ketika udah lengkap 5 waktunya, sempurnakan lagi sholatnya itu di masjid atau musola.
Ini suatu cara untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagai cita-cita yang diinginkan, ya. Untuk menembus suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa itu sakinah mawaddah warahmah? Sakinah itu adalah tentram, mawaddah warahmah penuh kasih sayang, bahagia dunia sampai akhir. Itu sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh-soleha, enggak seperti yang tadi saya katakan. Harus jadi cita-cita, harus jadi tekad, ya. Itu ya. Ini harus tahu, ya. Selanjutnya karena apa? Seperti ya, saran saya ketika kita ingin mengetahui satu hukum agama, ya sering ngaji aja dah. Salat yang belum beresin bacaannya. Ngaji yang belum lancarin lagi. Guru-guru yang dulu pernah ngajarin kita temui, minta doanya, minta ajarin lagi. Jangan malu-malu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih belum ada anak. Karena siapa lagi nanti anak, ketika anak itu ya lahir, yang akan pertama yang orang yang jadi contoh siapa? Kalau anak itu yang menjadi contoh pertama siapa? Orang tua. Ini kira-kira siap jadi contoh nggak nih? Mau nggak mau, ya mau nggak mau. Ketika kita memberikan contoh yang nggak bagus, akan kembali pada kita, ya. Orang akan menuai sesuai dengan apa yang ditanamnya. Ketika kita menanamkan sesuatu yang nggak bagus, itu kita juga akan menuai nggak bagus. Siap ya? Tuh, kembali lagi, ciri balik perempuan adalah menstruasi. Menstruasi paling lama 15 hari, lebih dari 15 hari disebut darah istihadah. Namanya atau darah penyakit. Itu mah berarti harus dibawa ke bengkel apa ke dibawa ke dokter yang ahli apa ya, kedokteran lah gitu ya, kewanitaan ya, dokter kewanitaan tentang itu, bawa ke dokter. Nah itu ketika lebih dari 15 hari meskipun darah keluar berarti sudah jatuh wajib sholat, meskipun keluar disumpel aja makan naon apa aja itu ya, ditutup, laksanakan sholat. Kemudian yang paling sedikitnya menstruasi, ada banyak, ada sedang, ada sedikit. Paling sedikitnya menstruasi berapa hari, berapa lama? Ini harus jujur nanti. Perempuan, saya jangan mengaku saya lagi men, padahal udah nggak lagi men. Misal malas melayani suaminya, harus jujur, itu nggak boleh tuh. Orang kayak gitu harus tahu. Jadi juga laki-laki tahu batasan kapan, berapa lamanya, berapa sedikitnya, berapa sedangnya. Ya, sedikitnya menstruasi bagi wanita berapa? Sehari semalam. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Mungkin pernah dialami? Nggak ada. Nah, ini ada hal yang sangat jarang diketahui oleh orang yang mungkin jarang duduk di pengajian. Jadi menstruasi paling sedikit adalah 1 tetes. Percaya nggak? Menstruasi paling sedikit adalah 1 tetes. Ketika dia keluar 1 tetes menstruasi, maka dia adalah berarti dia men. Yang bisa mengetahui bahwa itu adalah darah haid dia sendiri. Wanita, ini darah haid nih. Berarti saya harus mandi junub. Ketika sudah kering dan enggak keluar lagi, maka dia wajib mandi junub dan laksanakan sholat. Paham? Harus paham, ya. Kedepannya nanti akan disampaikan kepada dipraktekkan ke anak-anak, ke anak keturunan nanti. Ya, bahwa batasan balik tuh ini, menstruasi itu ini kayak gitu. Laki-laki ataupun perempuan, ya.
Itu. Kemudian kewajiban bagi yang baligh bagi laki-laki maupun perempuan yaitu adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Laki-laki auratnya batasannya dari mana ke mana? Hah? Batasan aurat laki-laki. Surah. Dengkul, lutut sampai bawah. Sampai ke pusat. Nah, itu adalah batasan aurat laki-laki. Ketika laki-laki ke pasar celana pendek, udah dewasa, dosa nggak? Celana pendek berarti kan segini. Oh, ini celana panjang ini. Celana pendek ke pasar aja, kelihatan orang kemana-mana. Celana pendek, dosa hukum. Oh, dia sudah balik. Itu adalah batasan aurat laki-laki, yaitu dari pusar sampai lutut. Sholat pakai anduk aja. Sholat Allah pakai anduk doang. Ya, anduk dari sah sholat. Sah, kenapa? Menutup aurat. Allah pakai anduk doang. Ya, sah sholatnya, tapi tidak memang zaman dulu, zaman Belanda nggak ada pakaian, ya, pakai kalung boni. Ya. Sekarang ya, mungkin ya, jadi harus dalam keadaan rapi, ya. Selain tutup aurat juga pakai pakaian yang bagus. Aurat bagi perempuan yang apa namanya tadi yang balik, batasan aurat perempuan dari mana? Ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Itu kan yang dipraktikkan di dalam sholat, ya. Itu yang dipraktikkan di dalam sholat. Maka di luar sholat pun hukumnya adalah wajib, gitu ya. Jadi harus selain kita tahu hukumnya, harus juga kita laksanakan. Ketika kita laksanakan hukum-hukum Allah, diantaranya menutup aurat, selama itu juga kita menutup aurat itu adalah dihitung ibadah oleh Allah, nggak kerasa, ya, nggak keras. Laki-laki menutup aurat nggak pakai celana pendek mana-mana, itu dihitung ibadah oleh Allah, nggak kerasa, karena udah terbiasa pakai celana panjang, ya, maka dihitung ibadah tetap, biarpun itu adalah satu ibadah yang udah terasa. Begitu juga wanita. Ya, selama dia menutup aurat maka akan dihitung. Misalkan atau dia baru pakai jilbab, pakai pakaian rapi, pakaian muslim, itu gerahnya akan dihitung. Dari tiap titik keringatnya juga akan dihitung. Apalagi sudah terbiasa mah kita, ya, nggak terasa pakai pakaian rapi, pakaian muslim, akan dihitung selama ini Allah. Menjadi amal ibadah yang nggak terasa seperti itu, ya, ibadah yang tidak terasa itu. Jangan kita nambahin dosa, punya banyak dosa, tapi kita juga nambahin juga dosa dengan membuka udah mau banyak dosa, kita nambahin lagi dosa dengan pola pakaian kita yang nambahin dosa lagi, ada kayak gitu. Justru dengan ketika kita banyak dosa, kemudian kita menutup aurat, insya Allah dosa-dosa kita juga akan bisa terhapus, ya. Itu kewajiban menutup aurat. Nah, selanjutnya intinya adalah rukun nikah. Nah, tadi ada syarat, ada rukun. Rukun nikah harus tahu. Rukun nikah pertama harus ada mempelai laki. Yang kedua harus ada mempelai. Yang ketiga harus ada wali. Yang keempat 2 orang saksi. Yang kelima ijab kabul. Nah, ini dalam pernikahan itu rukun yang 5 ini harus ada. Ya, harus ada. Yang sampai pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Ini kagak beres ini. Dalam Islam tidak ada. Atau yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan.
tidak ada dalam Islam, tidak disahkan. Dan itu bahkan akan merusak generasi kehidupan manusia, habis manusia. Gak bedanya kita miara ayam jago, pengen berkembang biak, ayam jago semuanya, nggak mungkin lah. Ya plus ketemu plus, nggak akan manfaat. Yang manfaat itu adalah ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada plus, ada minus. Yang nggak bedanya lampu nih sekarang ya, yang kita pakai lampu. Itu di dalamnya ada kabel dua, ada plus, ada coba plus dua-duanya. Nggak mungkin, ya nggak mungkin manfaatan sebenarnya. Itu adalah sunnatullah. Ada min, ada plus. Sendal jepit, ada kiri, ada kanan. Coba pakai kanan semuanya. Itu melanggar sunnatullah namanya. Melanggar hukum alam, hukum yang sudah Allah tetapkan. Ya, ketika kita melanggar sunnatullah, melanggar hukum yang sudah ditetapkan, ya kemandaratan yang ada. Ya. Seperti tadi dikatakan, laki-laki suka laki-laki, dan itu bukan berarti terjadi zaman sekarang. Dan zaman Nabi apa dulu tuh? Nabi Lut pun sudah cukup menjadi pelajaran. Silakan baca kisahnya itu, banyak di Google ya, tentang kisah murkanya Allah kepada umat Nabi Lut. Alhamdulillah, jangan sampai merambah ke diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, tetangga kita, jaga semuanya. Jangan sampai kita nggak melakukan, tapi tetangga kita, nah itu kita akan kena imbasnya. Ya, akan muncul musibah ya dengan sebab itu. Dengan sebab orang banyak melakukan suatu perbuatan dosa. Kita nggak melakukan, orang lain melakukan, tapi kita membiarkan, dosa lah kita. Imbasnya akan kena kita. Ya dengan banyaknya terjadi bencana alam itu bukan hanya sekedar fenomena alam. Ya. Bisa jadi itu adalah teguran Allah. Allah maha mengetahui segala pergerakan di muka bumi ini. Jangankan pergerakan manusia, pergerakan bumi, daun jatuh aja sudah Allah rencanakan sebelum detik sekian, jam sekian, detik sekian, daun itu jatuh. Tuh ya. Semua yang terjadi di alam dunia adalah sudah menjadi catatan Allah. Ya. Kemudian bagaimana menjadi seorang wanita yang solehah? Langsung aja ya. Waktu dikit lagi nih. Karena waktu dikit lagi, kita singkat aja. Seorang wanita yang baik itu adalah menurut tuntutan baginda Rasulullah SAW, khairun nisa'i imra'atun, kata Nabi. Sebaik-baiknya wanita, pengen jadi wanita baik, pengen nggak? Wanita baik, insya Allah suaminya akan dah. Khairun nisa'i imra'atun idza nazarat ilaiha saratka. Sebaik-baiknya wanita adalah apabila suami melihatnya saratka, membahagiakan, menyenangkan. Siap jadi istri yang menyenangkan siapa nih? Jangan senang lagi ada duit doang. Jangan senang dalam keadaan lagi punya duit doang. Harus bisa dalam keadaan dua-duanya. Bagaimana bisa memberikan kesenangan kepada suami dalam keadaan yang pailit misalkan. Dalam keadaan nggak punya duit, nggak ada punya penghasilan, laki nggak punya penghasilan, perempuan punya penghasilan. Dalam keadaan seperti itu, coba bayangin, bisa nggak? Ini harus jadi cita-cita nih. Saya harus jadi seorang wanita yang baik, meskipun dalam keadaan susah maupun terlebih dalam keadaan senang. Dalam keadaan pailit, suami bangkrut, perempuan punya penghasilan, bekerja sendiri, suami kerja, perempuan kerja. Sementara perempuan ya bekerjanya lagi lancar, punya duit, harus bisa tuh, dan harus bisa memberikan satu kesenangan apa namanya, bisa memberikan satu kebahagiaan, bahasa yang lembut, bahasa yang
membuat anak suami. Siapa nih kira-kira ini? Harus siap. Ya. Nah ini pelajaran buat ini ke depan ini. Ya. Sebagai pelajaran ke depannya buat ya calon-calon istri, menjadi kuncinya menjadi seorang wanita yang baik itu adalah harus bisa memberikan tampilan yang menyenangkan kepada suami. Itu adalah sebaik-baiknya wanita. Kemudian yang kedua, iza amarta atau atka, apabila si suami memerintahkan kepada istrinya atau atka menurutinya, taat pada suami. Kira-kira siapa nih? Taat sama suami siap gak nih? Dalam keadaan susah maupun senang harus siap ketika ingin menjadi seorang wanita, seorang istri yang baik menurut Nabi. Iza amarta atau atka. Tapi taat dalam bentuk apa dulu? Harus bisa milih-milih. Jangan saya kata Nabi harus taat pada suami. Suami lagi judi kekurangan. Kita modal sama istri, jangan itu mah. Jangan. Harus bisa milih-milih. Judi apa? Sekarang bermusim. Judi online judol. Aduh, jangan. Pokoknya ini janganlah. Jangan dimulai yang udah berjalan, berhenti sekarang. Yang namanya judi, pertama tadi hukumnya adalah dilarang oleh agama. Ketika hal yang dilarang oleh agama kemudian kita jalankan, tunggu kehancuran. Meskipun merasa enak judi udah menang terus, nggak ada judulnya selamanya judi itu bisa membahagiakan orang selamanya. Suatu saat akan ada hancurnya. Nih, ketika calon suaminya ketahuan judi zaman sekarang ini, udah buru-buru kasih ultimatum. Atau sebaliknya perempuan calon istri terlibat judi online, dikasih ultimatum juga. Pokoknya nggak benar. Kalau satu hal yang dalam agama kemudian dijalankan juga, mual benar. Yang menganggap itu adalah suatu hal ya mengikuti logikanya saja. Seberapa jauh sih kecerdasan logika kalau dibanding dengan Al-Quran, kalamullah, ya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan kami semuanya ini. Allah yang memberikan panduan hidup dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian kita melanggar aturan di situ, mual bener. Coba dah. Udah yang udah mulai, yang pernah ikut, stop. Mendingan kita cari kerjaan yang lain. Atau kalau mau sedekahin aja ke yang lain, ke yang anak yatim dan lembaga selama Islam pesantren. Ya, jangan mulai. Ketika orang itu udah mulai menyandu, nyandu kan? Nyandu kalau udah mulai nyandu ketagihan ya, jangan, udah stop aja, bayar stop. Pokoknya ketika ada duit, kemudian mengarah ke perjuangan itu, mendingan kasih ke anak yatim. Jangan merasa rugi. Itu simpanan kita, itu akan menjadi modal kita, tabungan kita nanti. Daripada dijadikan modal buat judi online. Mungkin saja ya. Masih banyak yang harus saya sampaikan sebetulnya. Masalah hukum agama yang harus saya sampaikan banyak banget. Jadi intinya saya sarankan lagi ya untuk menggali hukum agama untuk dalam sebagai modal kita menjalani hidup dunia, pertama dalam menjalani rumah tangga, ya, perkawinan, pernikahan, dan mendidik anak dan sebagainya. Itu ngaji lagi di rumah. Lingkungan rumah Majlis Talim ada ya, ibu-ibu ada Majlis Talim banyak, ikut sekarang ya. Gabung dengan ibu-ibu, gabung dengan nini-nini, nggak apa-apa, biarin. Yang penting kita duduk di situ dapat ilmu. Yang laki-laki juga sama, gabung sama aki-aki yang bapak-bapak gabung. Yang penting kita duduk di situ dapat ilmu sebagai modal kita. Mungkin bisa dilaksanakan hari itu, kalau tidak mungkin ke depan gitu. Anak kita dan keturunan kita. Saja ya.
pesan saya sekian, semoga niat dan hajat kalian semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Selamat berbahagia dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.